Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Gusnam Haris dan teman-teman sekalian, saya Nikmatus Saadah selaku moderator akan membuka presentasi kelompok 1 dengan topik kajian aborsi dalam Islam, dan di mana anggotanya adalah Uswatun Hasanah, Nurfianti Oktavia, Nikmatus Saad, saya sendiri, Susi Wijayanti, Maharani Lentera Putri, Rizky Nur Azizah, Rizka Yogi Lestari, Amelia Oktia Maulani, Ida Ayu Wiyanti, dan Cindy Rahmawati. Dan materi akan disampaikan oleh Ida Ayu Wiyanti. Kepada Ida Ayu Wiyanti, saya persilahkan. Terima kasih kepada Nikmatus Saadah selaku moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi. Materi yang akan disampaikan yaitu mengenai kajian aborsi dalam Islam. Lanjut. Kajian aborsi dalam Islam. Aborsi dalam literatur fikih berasal dari bahasa Arab al-ijtihad, merupakan masdar dari kata ajhada atau juga dalam istilah lain bisa disebut dengan iskat al-haq. Keduanya mempunyai arti perempuan yang melahirkan secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Diungkapkan dengan istilah menjatuhkan atau iskat, membuang atau tark, melempar atau iloka, dan melahirkan dalam keadaan mati atau imlas. Aborsi ialah masalah kesehatan pada masyarakat karena dapat memberikan dampak kesakitan dan kematian pada ibu. Istilah aborsi secara bahasa atau yaitu keguguran kandungan, membuang janin, atau pengguguran janin. Dalam terminologi kedokteran, aborsi ialah terhentinya sebuah kehamilan sebelum 28 minggu. Sedangkan istilah hukum berarti pengeluaran janin sebelum waktunya atau sebelum dapat lahir secara alamiah. Uraian Al-Quran tentang aborsi terdapat dalam Quran Surat Al-Isra ayat 17. Yang terjemahannya yaitu, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Adapun hukum aborsi, yaitu berdasarkan Quran Surat ayat 31, Islam memberikan landasan hukum yang jelas bahwa kehidupan manusia itu suci sehingga haruslah dipelihara dan tidak boleh dihancurkan atau diakhiri kecuali dilakukan untuk suatu sebab atau alasan yang benar. Misalnya dalam eksekusi hukuman mati atau dalam perang atau dalam pembelaan diri yang dibenarkan. Selanjutnya, menurut fuqaha atau ahli hukum Islam, pengguguran yang dilakukan secara 4 bulan mereka sepakat haram. Yang selanjutnya yaitu menurut mazhab Hanafi, ia membolehkan aborsi bahkan tanpa seizin suami dengan syarat harus disertai alasan yang jelas untuk apa aborsi itu dilakukan. Yang terakhir yaitu fuqaha mazhab Maliki secara mutlak melarang aborsi. Uraian hadis tentang aborsi. Hadis dalam Sahih Bukhari, kitab Badz al-Khalq, artinya, dari Abdullah ibnu Mas'ud, proses kejadian manusia pertama-tama merupakan bibit yang telah dibuahi dalam rahim ibu selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi alaqah yang memakan waktu selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi mudghah yang memakan waktu 40 hari pula. Setelah itu, Allah mengutus malaikat yang diperintahkan menuliskan 4 hal, yaitu tentang amalnya, rezekinya, ajalnya, dan nasibnya, celaka atau bahaya yang kemudian kepadanya ditiupkan roh. Yang selanjutnya itu macam-macam aborsi. Keguguran kandungan dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Aborsi spontan atau spontaneous abortus. Yang kedua, aborsi buatan atau abortus provocatus.
Abortus dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam dua macam, yaitu yang pertama abortus artificialis therapicus, yang kedua abortus provocatus criminalis. Yang ketiga, aborsi karena hilap atau tidak sengaja atau khata. Yang keempat, aborsi yang menyerupai kesengajaan atau SIB. Yang kelima, aborsi sengaja dan terancam. Yang selanjutnya adalah sebab-sebab aborsi. Yang pertama, takut miskin atau penghasilan yang tidak memadai. Yang kedua, ibu khawatir anak yang tengah disusuinya terhenti mendapatkan ASI. Yang ketiga, takut janin tertular penyakit yang diderita ibu atau ayahnya. Yang keempat, kekhawatiran akan kelangsungan hidup ibu apabila kehamilan membahayakan kesehatannya. Yang kelima, sebab kehamilan yang tidak disyariatkan akibat perzinahan. Adapun akibat aborsi, yang pertama, membuat murka Allah. Yang kedua, dosa besar. Yang ketiga, tidak terkontrol emosi atau mudah marah. Yang keempat, ancaman kematian. Yang kelima, kerusakan rahim. Yang keenam, sulit hamil. Yang ketujuh, kanker rahim. Yang kedelapan, paranoid atau dihantui rasa bersalah. Yang kesembilan, kemungkinan besar janin selanjutnya akan cacat. Yang kesepuluh, infeksi. Yang ke-11 mendatangkan musibah karena telah berbuat hal tercela. Yang ke-12 yaitu tekanan sosial. Adapun cara pencegahan aborsi yang pertama yaitu dengan mengembalikan mindset pada kebudayaan sendiri. Yang selanjutnya menghindari seks bebas. Yang ketiga memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi mereka. Yang keempat, merangkul sesama dan jangan mengucilkan satu sama lain. Yang terakhir yaitu stop bullying. Dan referensinya sebagai berikut. Mungkin hanya sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Ida Ayuyanti sudah membacakan presentasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.